hitung-hitungan secara matematik saja. Bagi orang yang selalu dihibah, katanya gibahnya itu katanya dosanya akan diberikan kepada yang melaksanakan. Orang yang Nah, kalau hitung-hitungan secara matematik, kalau dia banyak orang yang menghibah, berarti orang yang berbuat dosa itu akan hilang atau akan habis. Nah, apakah benar yang demikian itu? Jadi misalnya kalau saya suka mencuri, saya berzina, saya utang ke sana kemari, kemudian dihibah oleh orang banyak, nah, apakah dosa saya itu akan hilang dengan begitu? Karena secara matematis itu hitungannya, kalau dosa saya yang begitu banyak itu kemudian dihibah orang, maka dosa saya akan diambil. Kan lama-lama sudah habis. Kalau sudah habis, pada ibadahnya atau pahalanya orang itu akan diberikan pada saya. Kalau kita berpikir secara matematik seperti itu, kan enak yang berbuat, Pak. Jadi yang enak yang berbuat. Enak yang dihibah. Iya, ya. Enak yang dihibah. Dan dia akan mendapat kedua-duanya. Enak diam aja. Dosanya hilang atau habis, berarti dapat pahala dari orang itu. Pahala dari orang yang menghibah itu. Ya, berarti kalau toh kita itu berbuat jelek, apa gitu akan dihabiskan dengan cara seperti itu. Kalau itu hitungan matematis, Pak, menurut itu. Yang menjadi pertanyaan Bapak kita adalah al-ghibatu yuzilul amalus sholih. Ghibah itu bisa menghilangkan amal soleh. Di mana posisi ghibah? Kan begitu, Pak ya? Posisi ghibah itu adalah majelis ngerumpi di luar majelis ilim. Paham, Pak? Paham ya? Kalau ini beliau bercerita tentang masalah seorang hakim yang kemudian ditangkap karena OTT, ya Pak, itu bukan ghibah, tetapi adalah basyirau wa nadhira. Agama itu memberikan berita gembira dan peringatan. Tetapi ketika Bapak Ibu keluar dari majelis ilmu silat ditutup, Bapak dongkrong sambil merokok, minum kopi, cerita tentang masalah orang. Lah itu ghibah. Ghibah itu, Pak, kalau kita dosa kepada Allah, kita meminta ampun dengan istighfar, diampuni oleh Allah. Diampuni. Itu janji Allah itu. Janji Allah, siapa yang beristighfar, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Kecuali syirik. Syirik itu tidak bisa diampuni kecuali taubatan nasuha. Tetapi dalam ghibah kepada seseorang itu, maka tentunya dia tidak diampuni oleh Allah sebelum orang yang dighibahi itu memaafkan. Apakah itu adalah merupakan apa yang ditanya Pak Yanto adalah hilang segala amalnya? Tidak, dia tidak dimaafkan. Paham? Dia dosa. Tetapi yang ditanya Pak Yanto itu orang bangkrut. Jadi ada hadis Nabi tentang orang bangkrut, kan begitu. Ketika berhadapan, ketika fit and proper test dengan Allah, ya toh, hei Muhammad Nur Hasan, ya Allah, mana amalmu? Saya pondong amal, Pak, ya toh. Amal haji, amal sedekah, amal, dan semuanya saya pondong. Merasa bangga saya akan masuk sirat dan akan bertemu dengan Allah langsung. Kan begitu, Pak ya? Maka ketika dipertanyakan itu, datang satu orang. Ya Rabb, saya fulan, saya tidak terima, saya pernah dikata-katai tidak enak oleh Pak Nur Hasan. Apa kata Allah? Ambil amalnya Nur Hasan, berikan ke dia. Paham, Pak? Datang lagi orang lain, ambil amalnya Nur Hasan, berikan ke dia.
Datang terus-menerus bergantian. Terus kemudian sudah tidak ada amalnya, ya Allah, kata malaikat, tidak ada. Ambil dosanya itu, berikan ke dia. Itu namanya orang bangkrut. Mau jadi orang bangkrut? Maka konsep Islam itu sederhana. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Ketika dua muslim bertemu, maka segeralah mengulurkan tangannya, fayatasawfahani, untuk berjabatan tangan, illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, sebelum keduanya ini berpisah tangannya, dosa keduanya dimaafkan.